Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sarilawa dengan NIM D1B1 19083 kelas B jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Haru Oleo. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tugas mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman pada Lahan Suboptimal. Baik, langsung saja. Pada gambar A dan D merupakan tipe lahan gambut. Lahan gambut sendiri adalah bagian dari suatu formasi pohon-pohon yang tumbuh pada suatu kawasan yang sebagian besar terbentuk dari sisa-sisa bahan organik yang telah tertimbun dalam waktu yang lama. Sumber cekaman yang dialami pada gambar A dan B adalah cekaman oleh gulma. Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh di sekitar tanaman yang kehadirannya tidak diinginkan pada lahan pertanian karena dapat menurunkan hasil produksi. Gulma sendiri dapat menjadi sarang hama maupun penyakit. Kerugian yang ditimbulkan oleh gulma adalah menurunkan hasil tanaman pertanian, meningkatkan biaya untuk mengendalikan hama dan penyakit, menurunkan kualitas produksi pertanian dalam pengelolaan air, menurunkan efisiensi tenaga kerja, dan lain-lain. Teknologi yang dapat digunakan untuk mengatasi cekaman biotik pada kedua gambar di atas adalah dengan menggunakan biopestisida berupa ekstrak tumbuhan maupun tanaman seperti komba-komba atau yang biasa disebut dengan Chromolaena odorata. Karena bahan aktif yang terkandung pada gulma komba-komba berupa hasil metabolit sekunder yaitu alelopati. Inilah yang mampu menekan pertumbuhan gulma. Gulma komba-komba berpotensi sebagai bahan bioherbisida dengan pemberian ekstrak daunnya mampu mengendalikan pertumbuhan gulma yang tumbuh subur di sekitar tanaman budidaya. Selanjutnya, pada gambar B dan E merupakan tipe lahan gambut. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa lahan gambut adalah suatu formasi pohon-pohon yang tumbuh pada suatu kawasan yang sebagian besar terbentuk dari sisa-sisa bahan organik yang telah tertimbun dalam waktu yang lama. Sumber cekaman yang dialami oleh gambar B dan E adalah cekaman oleh ulat gerayak dan ulat penggulung daun. Ulat gerayak merupakan hama jenis baru yang muncul di Indonesia yang paling banyak ditemukan menyerang pada tanaman. Disebut sebagai ulat gerayak atau ulat tentara karena mampu memakan atau merusak tanaman dengan waktu yang sangat singkat. Hama ulat gerayak merusak tanaman dengan cara menggerek daun tanaman, bahkan pada kerusakan berat. Kumpulan larva hama ini seringkali menyebabkan daun tanaman hanya tersisa tulang daun dan batang tanaman saja. Teknologi yang dapat digunakan untuk mengatasi cekaman biotik pada kedua gambar tersebut adalah dengan menggunakan biopestisida berupa ekstrak tanaman maupun tumbuhan seperti tanaman pepaya. Senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam tanaman pepaya adalah enzim papain, alkaloid, karpaina, glikosid, saponin, dan lain sebagainya. Zat-zat ini dapat berfungsi sebagai insektisida, fungisida, dan rodentisida, serta sebagai penolak makan bagi berbagai jenis ulat, cendawan, mosaik, virus, dan embun tepung. Pada gambar C merupakan tipe lahan gambut. Sumber cekaman yang dialami oleh gambar C adalah cekaman layu fusarium. Layu fusarium merupakan penyakit yang terdapat pada berbagai jenis tanaman dan salah satu penyakit yang sangat umum yang menyebabkan kehancuran pada tanaman, baik di daerah tropis maupun subtropis. Teknologi yang dapat digunakan untuk mengatasi cekaman biotik pada gambar C adalah dengan menggunakan biopestisida berupa ekstrak bawang putih, yang dimana diketahui bawang putih memiliki ekstrak yang dapat merusak membran jamur dengan zat saponin. Saponin dapat bekerja dengan cara merusak membran plasma dari jamur. Selanjutnya, gambar terakhir yaitu gambar F merupakan tipe lahan gambut.
Sumber cekaman yang dialami oleh gambar F adalah cekaman oleh hama nematoda pada akar tanaman. Nematoda ada akar menyerang akar tanaman hingga berubah warna menjadi kuning hingga coklat dan kebanyakan akar lateralnya busuk sehingga dapat merusak sistem perakaran pada tanaman. Teknologi yang dapat digunakan untuk mengatasi cekaman biotik pada gambar di atas adalah dengan menggunakan biopestisida berupa ekstrak tumbuhan dan tanaman seperti tanaman sirsak yang dimana diketahui senyawa yang bersifat nematisida pada daun sirsak seperti alkaloid dan tanin. Senyawa alkaloid atau racun perut dapat menghambat dan mengganggu sistem pencernaan, sedangkan tanin menghambat sistem enzimatik pada protein penyusun sel sehingga mengurangi kemampuan nematoda untuk menginfeksi akar tanaman. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.